Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suji Nur Amamina dengan NIM 230422221 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi adalah kegiatan menanamkan dana atau aset pada suatu perusahaan atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Menurut teori ekonomi, investasi mengadakan pengeluaran akumulasi suatu aktiva untuk membeli peralatan-peralatan produksi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan investasi bervariasi, tergantung pada kebutuhan, tujuan keuangan, dan preferensi setiap individu. Beberapa tujuan investasi yang umum meliputi pertumbuhan modal, pendapatan pasif, pensiun, pengelolaan harta warisan, dan realisasi impi, serta finansial. Bentuk investasi. Yang pertama ada investasi berdasarkan aset. 1. Real asset. Investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua finansial asset. Berupa dokumen atau surat-surat. 2. Investasi berdasarkan pengaruh. Pertama, investasi autonomsek, investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif sebagai contoh pembelian surat berharga. Yang kedua, investasi inducate, investasi yang dipengaruhi oleh karena permintaan akan barang dan jasa dalam tingkat pendapatan, sebagai contoh penghasilan transitori. Bentuk investasi selanjutnya ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Terbagi atas dua, yaitu investasi dari modal asing dan investasi dari modal dalam negeri. Yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Pertama, investasi portofolio. Investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, sebagai contoh saham dan obligasi. Yang kedua, investasi langsung. Investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli, total atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Jangka waktu investasi. Yang pertama, jangka waktu pendek, berkisar antara 3-12 bulan. Contoh, saham, deposito, SPN, ORI, SBI, dan lain-lain. Yang kedua, jangka panjang, lebih besar dari 12 bulan. Yang pertama, non-permanen, yaitu diperjualbelikan. Contoh, BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dan yang bergulir, deposito, dan lain-lain. Yang kedua, permanen, yaitu berkelanjutan. Contoh, penyertaan modal BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-lain. Sektor investasi. Yang pertama ada pemerintah, diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 5 Ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. Yang kedua, swasta nasional. Yang pertama, PMD, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang kedua, ada PMA. Terbagi atas investment portofolio, hanya aset finansial. Yang kedua, obligasi, saham, menyangkut kepada bank, asuransi, perusahaan investasi, yayasan pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya, investmen asing langsung, berupa aset nyata, yaitu pabrik, barang modal, tanah untuk diproduksi. Selanjutnya ada risiko investasi. Yang pertama, risiko. Risiko itu adalah ketidakpastian tentang sesuatu, kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula, kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan. Risiko investasi yaitu tidak terjadi manfaat yang diharapkan, yaitu berupa kerugian atau pemborosan. Selanjutnya, pelaku investasi pemerintahan. Peraturan Perundang-undangan tahun 2019, yaitu Komite Investasi Pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan atau Bendahara Umum Negara. Yang kedua, Kementerian Teknik. Yang ketiga, Auditor Internal Pemerintah atau BPK. 2. Tenaga ahli, berupa operator investasi pemerintah, BLU, BUMN, dan BHL. 4. Fase manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko dari sumber, spesifikasi, subkategori risiko. Yang kedua, analisis dan penilaian risiko, estimasi dan penentuan dampak risiko. Yang ketiga, reaksi terhadap risiko, metode untuk menghindari dan pemantauan dan pengendalian risiko. Kesimpulan, investasi merupakan tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sejahtera terhadap masyarakat. Investasi yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga
untuk meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih.